Halo guys, selamat datang di channel Antusias Tech. Kali ini saya akan merekomendasikan game offline lagi, dan ini adalah part 2 nya. Untuk part 1 nya bisa kalian cek saja di channel ini, tinggal gak akan ngabisin memori kalian. Oke, kita lanjut aja ke game yang pertama. Yang pertama yaitu Spire.io. Ini adalah game yang lumayan simple. Jadi di sini kita akan menjadi petarung gitu, kayak gladiator, tapi jumlahnya berbanyak. Kita di sini bisa menyerang musuh dengan senjata kita dan akan naik level dan membuat senjata kita menjadi lebih panjang dan besar. Namun hati-hati juga karena musuh lain juga akan saling menyerang kalian dan membuat game ini menjadi lumayan seru. Selanjutnya yang kedua adalah game Walk Master. Pemain cukup untuk menyentuh layar untuk mengangkat kaki yang gerang dan menggeser sentuhan ke depan untuk memajukan kaki ke depan. Dan tinggal dilepaskan saja untuk menginjakkan kaki tersebut ke tanah. Mengenai keseimbangan, binatang-binatang ini akan menyeimbangkan kedua engrangnya secara otomatis, jadi tidak ada risiko jatuh. Yang akan agak susah di sini yaitu melewati rintang-rintangannya yang kadang agak terlalu sulit dan perlu strategi khusus. Untuk fitur kostumisasinya, game ini menyediakan lebih dari 25 karakter untuk di-unlock. Selain binatang, ada juga orang-orang sawah, sosis, sampai manusia juga tersedia. Lanjut yang ketiga yaitu Tiny Troopers 2. Tiny Troopers 2 ini mengangkat tema pertempuran modern yang dilakoni oleh para tentara berukuran mungil. Pemain akan berperan sebagai seorang komandan yang menerjunkan satu tim yang terdiri dari 4 prajurit ke dalam medan pertempuran. Sebisa mungkin pemain diminta untuk menyelesaikan misi dengan anggota tim yang utuh. Selain menggerakkan pasukan menyerbu markas musuh, pemain juga akan merasakan kejar-kejaran atau tembak-tembakan menggunakan kendaraan tempur. Sudut pandang kameranya itu top down, akan menawarkan suasana pertempuran yang menarik. Di sini musuh juga memiliki persenjataan yang sama, oleh karena itu kita juga tidak bisa asal serang saja, yang membuat game ini jadi lebih menantang. Yang keempat ada Stick War Legacy. Jadi game ini adalah sebuah game strategi di mana pemain berperang melawan pasukan musuh dalam sebuah medan permainan yang panjang. Di sisi kiri ada patung yang mempresentasikan markas negara kita. Sementara di sisi kanan biasanya ada patung yang mempresentasikan markas musuh. Pemain mengumpulkan uang dengan merekrut para penambang emas, dan dengan uang yang dikumpulkan kita bisa membeli pasukan baru untuk bertahan dan menyerang musuh. Di sebelah kanan atas layar terdapat 3 buah tombol, yaitu tombol untuk mundur, bertahan, dan tombol serang. Mode standar dari pasukan ini adalah mode bertahan, di mana pasukan akan bersiaga menjaga para penambang emas, dan dalam mode ini pasukan akan menyerang musuh yang datang, namun tidak akan mencoba untuk menyerang ke sisi lawan. Dengan menyentuh tombol serang, pemain akan menyuruh seluruh pasukan yang sudah ada di bangunnya untuk berjalan bersama-sama menyerang musuh yang berada di sisi kanan layar. Begitu pemain berhasil menghancurkan patung lawan, maka dia akan memenangkan pertempuran. Ada banyak pasukan yang bisa kita keluarkan, mulai dari pasukan tongkat, pasukan pedang, pemanah, bahkan raksasa. Mereka bisa diupgrade dengan menggunakan poin yang dapat setelah menyelesaikan level. Yang nomor 5 ada Zombie Cats. Game zombie biasanya mengharuskan kita untuk bertahan hidup dari kejaran para zombie dengan cara menembak zombie tersebut sampai mati. Tapi apa jadinya jika kamu harus menangkap zombie untuk dijadikan bahan minuman, yang membuat permainan ini menjadi lebih unik. Zombie Catcher merupakan game action adventure yang memiliki tampilan animasi yang cukup menarik dengan suasana yang cukup horor. Game ini menceritakan dunia yang dipenuhi oleh mayat hidup yang dinamakan sebagai zombie, tetapi beruntungnya terdapat 2 pengusaha intergalaksi yang berencana mendirikan toko di Homeworld serta menangkap para zombie tersebut untuk menjadikan dunia damai kembali, sekaligus membuat bisnis menjadi sukses. Di dalam game ini kita bertugas untuk menangkap berbagai macam zombie dengan cara memancingnya keluar dari lubang bawah tanah.
Di dalam game ini, kita bertugas untuk menangkap berbagai macam zombie dengan cara memancingnya keluar dari lubang bawah tanah menggunakan umpan berupa otak, dan ketika zombie itu keluar, kita harus menembaknya dengan menggunakan alat seperti jangkar, yang kemudian zombie itu akan terbang dengan balon untuk dimasukkan ke dalam kurungan sembari menghindari rintangan yang ada seperti kelelawar terbang. Dan selama permainan, kita dapat berjualan, tetapi yang bisa kita jual hanya minuman saja, dengan bahan yaitu zombie yang kita tangkap. Di dalam game ini terdapat berbagai macam item seperti senjata, alat tabung yang bisa kita buka menggunakan sejumlah koin yang kita dapatkan saat bermain. Terdapat pula berbagai macam zombie yang bisa kita buka jika level kita sudah naik. Kita pun bisa mendandani karakter menggunakan berbagai macam topi seperti topi cowboy, bandana, dan juga terdapat power up yang berguna untuk mempercepat proses dalam menemukan zombie. Yang terakhir ada Tank Stars. Dalam Tank Stars, pemain mengendalikan sebuah tank yang bertempur melawan tank lawan. Pemain harus menembak tank lawan tersebut menggunakan berbagai macam peluru yang telah ditembakkan secara melengkung ke atas. Inilah yang membutuhkan kemampuan geometri kita, karena kalian harus menentukan sudut yang tepat untuk menembak senjata agar tepat mengenai sasaran. Misinya di sini adalah menghancurkan tank lawan sebelum tank kalian dihancurkan. Ada berbagai macam peluru yang bisa ditembakkan oleh tank, mulai dari peluru yang bisa membelah diri, peluru target yang memakai air strike, peluru bom besar, peluru shotgun, dan sebagainya. Kita juga bisa membeli beberapa tank di sini. Oke, jadi sekian rekomendasi game dari saya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini untuk mendukung channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.